3, 2, 1. Welcome into Metaverse. Shalom, yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Theo Christy dari Elijah Spirit Channel. Saudara, bincang-bincang kita kali ini, kita akan berbicara mengenai Metaverse. Metaverse adalah sesuatu yang hari ini menjadi pergunjingan bagi banyak orang. Tentunya kita akan melihat saat ini dari perspektif Alkitab tentang kehidupan umat Tuhan. Sehingga demikian saya koneksikan sebuah judul, apakah orang Kristen diperbolehkan untuk memperoleh kekayaan di Metaverse? Mengapa demikian? Karena memang hari ini orang selalu mengaitkan Metaverse dengan passive income, dengan uang, dengan cuan. Sehingga demikian orang hari ini lebih tertarik oleh karena uangnya dan juga dengan beragam penawaran yang ada di dalamnya. Sudah kasih Tuhan, seperti kita tahu bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 yang lalu, Mark Zuckerberg, seorang CEO daripada Facebook, telah merubah perusahaannya dari perusahaan media sosial Facebook menjadi perusahaan yang disebut dengan Meta, dengan sebuah produk mutakhir yang disebut dengan Metaverse. Kalau kita lihat bersama, pangsa pasar daripada Facebook ini luar biasa. Jumlah penduduk dunia 7,7 miliar, dan konon 3,3 miliar adalah pengguna Facebook. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah peringkat nomor 3 terbesar di dunia, di mana populasi penduduknya rajin, gemar mempergunakan Facebook. Yang pertama, rating pertama, peringkat pertama adalah India. Yang kedua, Amerika. Yang ketiga adalah orang Indonesia yang rajin mengakses, mempergunakan Facebook dalam setiap harinya. Sedemikian dikatakan ada kurang lebih 140 juta penduduk Indonesia dari 270 juta. Berarti lebih daripada 50% orang Indonesia dalam kesehariannya mempergunakan Facebook. Saudara, Facebook mengklaim bahwa setiap hari sebanyak 1,84 miliar populasi dunia mempergunakan Facebook. Jadi ketika fenomena hari ini muncul produk yang disebut dengan Metaverse, tentunya kita akan pelajari tentang filosofi yang bekerja di balik daripada Metaverse ini. Sedemikian kita mulai dengan kata lain mengkaji dengan kajian yang ada dalam Alkitab saudara, dan saudara akan mengerti tentang semua yang hari ini sedang terjadi di tengah-tengah kita sehubungan dengan dunia Metaverse yang menjadikan banyak hal. Saudara, Metaverse tidak bisa dipisahkan dengan sebuah novel yang ditulis oleh Neil Stephenson. Judulnya adalah Snow Crash. Snow Crash ini berbicara mengenai butiran-butiran yang muncul di permukaan layar screen komputer oleh karena terjadi sesuatu hal di dalam komputer tersebut, yaitu gagal menjalankan fungsinya. Jadi komputer yang gagal oleh karena menjalankan fungsinya oleh karena serangan daripada virus Asera. Nah, virus Asera ini bekerja untuk dua hal. Satu, merusak tatanan komputer bersama dengan avatar yang ada di dalam Metaverse. Yang kedua, menghancurkan otak manusia. Jadi secara biologis, secara patogen, virus Asera ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia nyata, di mana para pengguna Metaverse kemudian dalam dunia nyata juga diserang oleh virus Asera. Nah, kalau kita pelajari virus Asera yang muncul pada abad 21 ketika seorang tokoh yang ada dalam Snow Crash. Jadi Snow Crash ini berbicara mengenai yaitu ketidakmampuan komputer oleh karena mendapat serangan daripada virus Asera, dan itu muncul di kota LA.
di Amerika abad 21. Saudara kata Tuhan, tokoh utamanya adalah hero protagonis. Hero protagonis itu adalah seorang pengantar pisah yang bekerja mengantarkan pisah kemana-mana. Ya demikian ia diperhadapkan dengan kondisi zaman yang sangat sulit, dan ketika dunia tidak sama lagi, di mana konon di dalam buku itu disebutkan bahwasanya oleh karena kondisi ekonomi dunia telah ambruk, Amerika pun juga negara federal sudah tidak ada lagi, yang muncul adalah organisasi-organisasi bilateral yang mengambil alih situasi yang saat itu tengah terjadi. Sehingga demikian lebih banyak seorang hero ini berkecimpung atau bergelut di dunia okulus, dunia maya, dunia virtuality. Dan di sanalah ia berhadapan dengan musuh-musuh yang seperti Bob Fike dan sebagainya. Dan di sanalah kemudian dicari asal muasal daripada virus yang namanya virus Asera. Ternyata ketika dia menganalisa, menyelidiki, virus Asera ini berasal daripada peradaban Sumeria, Babilonia, ketika sekitar 3.500 tahun yang lampau. Peradaban di tepi sungai Efrat dan Tigris ini mulai muncul sebuah sosok yang disebut dengan Dewi Asyerah. Asyerah itu kemudian mencuci otak daripada penduduk Sumeria dan dikalahkan oleh Enki. Dan kalau kita lihat sosok-sosok seperti ini, ada ilah yang disebut dengan Dewa Enki, ada Dewa atau Dewi Asyerah. Ini berasal daripada peradaban Sumeria kuno yang kemudian juga menyebar ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, maka pada saat itu Sumeria dengan kebudayaannya sudah masuk, dan Dewi Asyerah dikenal di antara penduduk Kanaan. Sehingga ketika terjadi invasi, Kanaan dikuasai oleh Israel, dan di sanalah Israel pun menyembah kepada Asyerah. Jadi demikian Ulangan 16 ayat 21 dikatakan oleh Tuhan kepada penduduk Israel, "Hai Israel, jangan kau bangun tiang berhala yang adalah Dewi Asyerah. Jangan kau taruh di dalam mesbah," atau dengan kata disandingkan bersama dengan mesbah di ruang kudus. Sebab hal itu adalah kekejian. Dan sejarah mencatat bahwasanya ketika Israel berpaling kepada Baal Asyerah, maka pada saat itu terjadi masa kegelapan yang sangat luar biasa di tanah Kanaan. Jadi berbicara mengenai konsep yang ada di dalam metaverse yang hari ini saudara dan saya sedang sibuk untuk mengamatinya, bahkan juga banyak di antara kita yang sudah bermain metaverse, padahal launchingnya rencananya tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat bersama, ini bukan produk yang mutakhir. Karena 3.500 tahun yang lalu, Alkitab sudah menyatakan di dalam Taurat. Jadi tadi dikatakan dalam Ulangan 16:21, Dewi Asyerah sudah muncul. Jadi seperti dikatakan oleh Alkitab, tidak ada sesuatu yang baru di matahari ini. Apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang sudah dilakukan akan dilakukan lagi. Sedemikian hari ini kalau kita lihat ada korelasi antara semua yang hari ini dihadirkan dalam dunia metaverse bersama dengan kehidupan Sumeria di masa lampau. Neil Stephenson, seorang yang berusia kurang lebih di atas saya, 64-65 tahun, dia adalah seorang kabalis. Apa itu kabalis? Kabalis adalah seorang yang disebut penyembah malaikat atau pengajarannya disebut dengan kabalah. Kabalah artinya menerima. Di dalam buku yang ditulis oleh Kenneth Boa, Cult, World Religion and the Occult, ini menceritakan tentang sebuah
hal ajaran yang disebut dengan ajaran mistik Yahudi disebut dengan The Kabbalah. Kabbalah ini sudah ada sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Dikatakan bahwasanya ular yang telah menjatuhkan manusia ke dalam dosa itulah Dewi Asyerah. Sehingga demikian hari ini ketika boomingnya metaverse, saudara yang kasih Tuhan, tidak bisa dilepaskan dengan apa yang ada di dalam kehidupan seorang Neil Stephenson, seorang kabalis. Snodgrass itu sendiri sekarang menjadi dikatakan oleh Jacobus, seorang analisa yang hari ini bekerja di berbagai macam bidang, mengatakan bahwasanya Snodgrass ini bukan hanya literatur yang masuk dalam kategori yaitu yang disebut dengan kategori mitologi Yahudi, tapi juga ini sudah menjadi Alkitab bagi para imam teknologi digital zaman baru ini. Oleh karena apa? Oleh karena terminologi yang hari ini sedang booming dan dipakai oleh kebanyakan masyarakat dunia berasal daripada ide daripada Neil Stephenson. Seperti apa? Metaverse itu berasal daripada novel fiksi ilmiah Snodgrass. Yang kedua, cryptocurrency. Di sana orang bisa berjual beli, melakukan transaksi jual beli barang, bisa beli tanah dengan kripto. Ada seorang berkata, saya sekarang menjadi juragan tanah. Di mana-mana tanah saya banyak. Saya punya aset yang luar biasa. Saya beli tanah pakai kripto. Dan yang dikatakan juga yang ketiga, di dalam unsur dalam novel ini adalah avatar. Sedemikian kita lihat bersama-sama ada banyak hal kemiripan antara dunia Kabbalah yang adalah merupakan ajaran mistis bagi orang Yahudi terpilih bersama dengan dunia metaverse yang hari ini telah banyak digandrungi oleh banyak manusia di akhir zaman ini, terdiri dari berbagai macam suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Di mana-mana orang bicara soal metaverse. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, ideologi daripada Kabbalah ini muncul ketika Stephenson katakan demikian di dalam halaman 274 dalam buku ini. Dikatakan demikian, pada umumnya orang belajar Kabbalah dan dalam hal teori hanya dalam meditasi-meditasi praktis saja. Tapi sebetulnya yang paling esensi yaitu kuasa dalam Kabbalah yang banyak dan bisa dipraktekkan oleh para tukang sihir. Sehingga demikian hari ini kita lihat bersama-sama korelasinya bersama dengan apa yang Tuhan katakan mengenai fenomena bangkitnya hari ini generasi-generasi di berbagai macam tempat yang tengah gandrung dengan metaverse. Saudara, kita akan perhatikan bersama-sama Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat 20-21, tapi ayat 21 saja saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi ada gaya hidup manusia di akhir zaman yang senantiasa memberontak kepada Tuhan, yang disebut dengan gaya hidup penyembahan terhadap berhala. Sekalipun manusia melihat ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, tetapi memungkirinya dan kemudian terlibat di dalam penyembahan terhadap objek-objek yang dapat dilihat dengan mata. Yang kedua dikatakan pembunuhan. Ini budaya kekerasan yang sangat hari ini kita perhatikan di mana-mana terjadi kekerasan dan diakhiri dengan pembunuhan, penumpahan darah. Yang ketiga adalah sihir. Sihir di sini dalam bahasa asli adalah pharmakeia. Dari kata pharmakeia kita dapatkan kata farmasi, industri obat-obatan yang didistribusikan oleh pabrik obat dan suppliernya. Nah, menganalisa yang pertama dikatakan pharmakeia adalah sihir, yaitu obat-obatan yang mengandung unsur halusinogen.
Ketika seorang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung unsur halusinogen seperti kokain, sabu-sabu, metamfetamin, dan lain sebagainya, maka demikian mereka berada dalam sebuah dunia halusinasi. Yang kedua, ini berbicara hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya bersifat psikologis. Hari ini Dr. Tita katakan ada sebuah penyakit di kalangan para gamer. Orang-orang yang suka game, itu ada di antaranya anak-anak yang hari ini kecanduan dengan game. Dan kecanduan ini seperti kecanduan kokain. Oleh karena mereka terus-menerus menghabiskan waktunya berjam-jam, puluhan jam, dan kurang tidur sedemikian siang malam, dicuci otak dengan peran utama yang berhadapan dengan musuhnya, dan terus-menerus dengan demikian ia mengalami kesulitan untuk membedakan dunia nyata dan dunia sihir. Pada akhirnya mereka harus dirawat di rumah sakit yang hari ini menampung para game syndrome. Berikutnya adalah pernyataan daripada sebuah buku yang saya tulis, Praktek Sihir di Balik Pornografi. Ternyata konten-konten pornografi di dalam video ataupun gambar-gambar punya pengaruh untuk merusak tatanan syaraf otak di dalam setiap kehidupan mereka yang mengunduh pornografi. Bukan hanya struktur otak menjadi berubah, tetapi juga ada semacam kepribadian yang palsu mulai muncul, dan kepribadian ini seperti tidak terkendali. Munculnya hari ini penjahat-penjahat kelamin, penyimpangan-penyimpangan seksual di antara orang-orang yang disebut dengan tokoh, ayah, dan sebagainya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, baik itu pedofilia dan lain sebagainya, muncul oleh karena konten pornografi di akhir zaman tidak bisa dibendung. Dan hari ini menjadi sebuah budaya. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam Wahyu pasal 9 ayat 21 dikatakan oleh firman Tuhan percabulan. Sedemikian kita lihat hari ini ada gaya hidup menjelang kedatangan Kristus yang perlu ditelisik, dianalisa bagi kita sekalian umat Tuhan. Dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tentunya kita memiliki gaya hidup yang berbeda oleh karena firman Tuhan adalah terang yang hidup, yang menuntun seperti dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kehidupan umat Tuhan berbeda oleh karena saudara dan saya telah mengenal kebenaran, dan Tuhan panggil supaya saudara dan saya hidup dalam kebenarannya. Yang keempat, dari kata parmakia sihir ini didapati juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-8. Di sana ada pernyataan tukang sihir atau parmakos. Nah, parmakos ini artinya adalah orang yang ahli di dalam mengubah ilusi menjadi seperti kenyataan. Dan sebabnya hari ini kita mulai melihat metaverse menjanjikan banyak hal. Tapi saya lihat berdasarkan pernyataan daripada Alkitab yang disebut dengan sihir, sihir tetap sihir, tidak bisa menjadi kenyataan. Itu sebabnya di sini saya berikan sebuah pernyataan definisi bagi saya. Metaverse adalah dunia ilusi yang konstruksinya terdiri dari dunia virtuality dan dunia nyata. Dan para pemain metaverse bisa berada di mana saja, terutama mereka di tempat mereka. Mereka bisa menjadi siapa saja, mereka bisa berada di mana saja, dan mereka bisa seperti siapa saja melakukan apa saja. Dan seperti dikatakan oleh Mark Zuckerberg di dalam introduksi daripada dunia yang disebut dengan metaverse, sudah dikatakan demikian. Imagine, bayangkan dengan kita mempergunakan VR,
yaitu virtual reality seperti ini, kita bisa menciptakan apa saja, berekreasi di mana saja, terutama di tempat-tempat yang indah. Sedemikian lewat yang disebut dengan virtual reality atau Facebook hari ini menghadirkan yang disebut dengan Oculus Quest 2. Dan harganya di kisaran antara sekitar 5 juta rupiah. Ini berbicara mengenai Oculus yang lama ketika belum merger bersama dengan tokoh Facebook kita sebelumnya. Maka demikian masih dipegang license-nya oleh industri yang lama. Tentunya di sini kita lihat ada hal yang jauh lebih canggih saat sekarang ini. Hanya dengan memasuki Oculus kita diperhadapkan dengan sebuah fasilitas atau saya sebutkan sebagai platform digital yang menggambarkan beragam ruang yang ditawarkan di sana, sehingga demikian siapa saja, di mana saja, dan apa saja bisa dilakukan di dalam dunia virtual reality. Wah, betapa menariknya, saudara. Kita bisa pergi belanja dengan hanya masuk ke dalam dunia Oculus, kemudian pesan barang, tiba-tiba barangnya dikirim melalui drone. Dengan masuk kita ke dalam dunia Oculus, kita bisa nonton bioskop, kita bisa ke kafe, kita bisa kongkow dengan siapa saja, kita bisa membangun bisnis, kita bisa melakukan pekerjaan yang daripadanya hari ini kondisi pandemi seringkali merintangi bagi banyak orang untuk rapat atau pergi untuk berpersiar. Setelah berpersiar, orang-orang dikarantina. Tentunya dengan Oculus di atas mata kita dan juga ada di atas kehidupan seseorang, dia bisa melanglang buana kemana saja, pergi ke luar negeri kemana saja, dan bahkan bisa pergi ke bulan. Bukankah itu hal yang luar biasa dan menarik? Bagaimana orang bisa melakukan hal demikian? Tentunya dengan sebuah sistem yang disebut dengan teleportasi. Teleportasi artinya perpindahan seseorang ke tempat yang lain dalam waktu sekejap. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bersama-sama, ada istilah-istilah zaman baru, orang berkata di sini jump in atau masuk ke dalam dunia pilihan kita. Ada filter, ada gambar-gambar yang disebut dengan horizon. Di sana kita bisa pilih, ada di pasar, ada di show, sebuah show, kita mau nonton konser apapun bisa di sana. Bahkan kita bisa ke gereja di sana, oleh karena di sana ada pendeta, di sana juga ada jemaat dari berbagai macam suku bangsa. Dan kita bisa berjumpa. Sepertinya dunia menjadi sempit oleh karena keberadaan Oculus ini. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, apakah teleportasi itu diperbolehkan? Saudara, sebelum kita jawab ya atau tidak, kita lihat bersama-sama beberapa contoh di dalam Alkitab tentang kisah orang yang telah mengalami teleportasi. Bentar, saya minta izin saudara untuk minum sedikit. Nah, Alkitab menceritakan tentang beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengalami teleportasi. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Pada waktu Henokh diangkat oleh Tuhan ke sorga dan tidak diketemukan lagi jasadnya di bumi, usianya kurang lebih 365 tahun. Kemudian juga seorang Elia, ketika waktunya ia harus menghadap pencipta, maka demikian Tuhan berikan kereta yang beroda api, bahkan kuda-kuda yang berapi, dan seluruh keberadaan kereta itu dipenuhi dengan api, kemudian membawa Elia pergi ke sorga. Di dalam perjanjian baru ada beberapa tokoh lain. Saudara, di dalam kisah para rasul 8 ada sebuah kisah.
Tiba-tiba seorang penginjil yang namanya Filipus didatangi oleh malaikat, dan malaikat berkata, "Filipus, hamba Tuhan, pergilah ke Gaza." Dan dia berangkat dari Samaria ke Gaza yang jaraknya cukup jauh, ratusan kilometer. Dan pada saat itu dia berjumpa dengan seorang pejabat dari negeri Ethiopia. Dan pada saat itu dia telah memberitakan Injil, beranjak daripada pembacaan daripada Yesaya 53 yang dibaca oleh pejabat Ethiopia tersebut. Dan kemudian ketika pejabat tersebut menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dan kemudian ingin dibaptis, dan setelah dibaptis keduanya dikatakan keluar dari air. Ketika keduanya keluar dari air, tiba-tiba roh Tuhan membawa atau melarikan Filipus. Jadi posisi kondisinya adalah di sebuah kubangan air, kolam air di Gaza. Tiba-tiba seorang Filipus setelah menyelesaikan tugasnya diangkat, dilarikan oleh roh Tuhan kemana? Ke Asdod. Jarak Gaza sampai dengan Asdod kurang lebih 50 km. Jadi terjadi secara sekejap mata. Kemudian kita lihat seorang Paulus tiba-tiba diangkat ke sorga yang ketiga. Di sana ia telah mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh didengar oleh manusia. Dan pewahyuan tentang sorga dinyatakan kepada seorang Paulus. Dan ada hal yang indah di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kasih Tuhan. Dikatakan pada saat ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun ke bumi dari sorga, maka demikian orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan bangkit kembali. Dan kemudian kita yang masih hidup, kalau saudara hari ini generasi terakhir masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah, kata diangkat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 sama dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Berbicara mengenai kita diangkat agar terhindar daripada aniaya besar. Sebelumnya saya posting sebuah isu yang sedang booming juga, yaitu dengan sebuah judul, apakah orang Kristen diperbolehkan memasang microchip di tangan kanannya atau dahinya? Karena hari-hari ini banyak umat Tuhan bertanya, bagaimana kalau sudah dipasang chip, apakah ia bisa ke surga atau tidak, Pak Tio? Nah, saya telah berikan kepada saudara, sehingga demikian hari ini kita melihat tentang tanda-tanda zaman sedang digenapi. Dan ketika terjadi kebijakan global itu tiba, maka dengan demikian ada satu pengharapan yang mulia. Apakah sebelum aniaya besar, apakah saat di tengah aniaya, atau di akhir aniaya? Alkitab tidak menyebutnya dengan pasti, tapi dikatakan pada hari itu ketika bunyi sangkakala dibunyikan, kondisi dunia dalam kondisi damai, aman. Tetapi kita yang dalam Tuhan, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, saudara, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi dari rangkaian ayat yang telah kita lihat bersama-sama secara garis besar, ada 4 hal yang Tuhan katakan mengenai teleportasi di dalam Alkitab. Didapati sebuah kesimpulan. Hal teleportasi hanya boleh dilakukan oleh Sang Pencipta langit dan bumi ketika umatnya yang dipilihnya untuk melakukan kehendaknya pada satu waktu, ataupun juga pada hari pengangkatan besar. Sehingga demikian yang boleh melakukan teleportasi itu hanya Tuhan sendiri. Upaya manusia mengadakan teleportasi, baik itu di dunia gaib ataupun juga di dunia virtual ataupun lewat Oculus, itu melawan hukum alam. Karena hukum alam berbicara ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita berjalan kaki, ada mesin transportasi, zaman dahulu ada kereta. Demikian waktu harus ditempuh dengan kondisi alami.
Hal kerajaan surga penuh dengan hal-hal yang sifatnya alami, sedemikian hukum alam selaras dengan hukum kerajaan Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan telah menetapkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Hukum alam pun ada di bawah hukum kerajaan surga. Di dalam Yeremia dikatakan Tuhan menciptakan pantai pasir. Untuk apa? Supaya air laut berapapun volumenya tidak bisa melanggar penghalang itu. Itu hukum alam. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, itu pun hukum alam. Jadi berbicara mengenai teleportasi, melanggar hukum alam dan melanggar hukum kerajaan Allah. Selanjutnya kita lihat bersama-sama di dalam hal yang berikutnya. Dikatakan oleh seorang CEO daripada Google, namanya Eric Schmidt. Dia adalah presiden Google, presiden eksekutif 2001-2011. Dia katakan, Oculus, it will be everywhere. Di mana-mana orang akan mempergunakan Oculus. Setelah dia berhenti dari jabatannya dan dia katakan demikian. Tapi ada hal yang perlu dilihat di sini. Dia katakan siapa yang mengendalikan Oculus. Nah, tentunya kalau kita bersama-sama perhatikan siapa yang mengendalikan Oculus. Hari ini alun-alun Yogyakarta terjual atau dengan lain ditawarkan. Dan daerah-daerah strategis sekarang tidak menutup kemungkinan daerah-daerah atau tempat-tempat di mana sudah tinggal secara virtual sudah diperjualbelikan, sudah terjadi transaksional. Nah, siapa yang mengendalikan? Di balik Oculus ada yang disebut dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Dan di balik artificial intelligence ada para teknokrat arsitektur daripada dunia Oculus yang menjiplak semua yang ada di alam semesta ini dan kemudian dimasukkan di dalam dunia virtual. Dan itulah sebabnya kita tidak kaget lagi. Di dalam Oculus ada apa saja, orang bisa menjadi siapa saja dan bisa melakukan apa saja. Oleh karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah dijiplak dan ada tersedia di dalam Oculus. Jadi yang merancang dan kemudian mulai mengoperasikan semuanya ini adalah para teknokrat. Dan di balik daripada teknokrat adalah siapa yang dikatakan oleh Stephenson ataupun juga yang dikatakan oleh Eric Schmidt. Neil Stephenson katakan di sana ada kuasa yang seringkali melatar belakangi para ahli sihir. Dan kuasa Kabalah kalau kita lihat bersama-sama, menurut kepercayaan Kabalah, salah satunya adalah ular yang telah membuat kejatuhan manusia, yang disebut juga sebagai Dewi Asyerah. Sehingga demikian, mantan daripada presiden eksekutif Eric Schmidt katakan, ketika Oculus ada di mana-mana dan dunia menjadi semakin digital daripada fisikal, maka demikian keberadaan daripada artificial intelligence ini menjadi membudaya di mana-mana, menjadi raksasa. Di mana-mana orang pakai ini. Dan itulah disebut sebagai ilah palsu yang harus diwaspadai oleh karena orang menggantikan relasi kesehariannya dengan keluarga daripada keluarga inti, dan dia lebih senang tinggal di sini. Dan disebutkan di sana ada banyak tawaran. Dalam Wahyu 18 ayat yang ketiga dikatakan, pedagang-pedagang bumi menjadi kaya oleh karena hawa nafsunya. Apa maksudnya? Pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh karena hawa nafsunya. Ini berbicara mengenai banyak penawaran di dalam metaverse, keuangan. Dengan kata lain akan kita alami peningkatan finansial. Wah, siapa yang tidak suka hari ini ketika pandemi terjadi secara masif
dan kemudian terjadi dalam waktu tempo yang panjang sejak 2019 ke 2020, setahun 2020, 2020, 2021 belum selesai. Sudah 3 tahun dan kita membutuhkan topangan finansial. Siapapun membutuhkan topangan finansial dan seperti ini menjadikan. Dan itulah sebabnya hari ini tawaran daripada Metaverse begitu menarik karena yang dijanjikan adalah uang. Tapi firman Tuhan berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu sebabnya bermain Metaverse berarti kita membiarkan diri kita terikat dengan beragam hal yang sifatnya menarik. Jadi kita ketahui bersama-sama bahwa ini sebetulnya bukan hanya game, bukan hanya permainan, bukan hanya hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Tapi kalau kita lihat bersama membaca Snowcrash, kemudian kita lihat juga cara kerja daripada artificial intelligence, berbicara juga mengenai berbagai macam hal yang hari ini sedang terjadi. Orang sedang coba untuk membeli kripto karena semua yang hari ini ada di dalam dunia Metaverse, barang, jasa, tanah seperti komoditas di dalam Wahyu pasal 18 ayat 12, di sana ada transaksi, di sana ada jual beli berbagai macam komoditas termasuk tanah dan sebagainya, tekstil, pakaian yang indah, mode dan sebagainya, semua ditawarkan. Dan orang yang bertransaksi di sana seperti Alkitab katakan, pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh karena kelimpahan hawa nafsunya. Jadi kelimpahan hawa nafsu, bukan menjadi kaya oleh karena kerja keras. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berarti siapa mencintai uang tidak akan puas, ia terikat dengan uang, dan uang. Cuan, dan cuan. Kita mengerti sekarang bahwasanya ada ilah di balik daripada penawaran-penawaran ini, karena dikatakan seperti Neil Stephenson dalam Snowcrash, there is spirit of Aserah atau virus Aserah, berbicara mengenai di dalam Wahyu 18 ayat 23 dikatakan oleh ilmu sihirmu. Kamu di sini adalah pelacur besar atau yang disebut dengan Babel besar, yaitu yang disebut dengan Aserah. Kalau Yeremia menyebutkan Aserah ini sebagai ratu sorga, kemudian juga Yesaya menyebutnya sebagai putri Kasdim. Kemudian dalam kisah para rasul, maka demikian tabib Lukas mengatakan Babel besar ini adalah Artemis. Dia punya banyak nama. Dengan ilmu sihirnya ia memanterai banyak bangsa dengan sihir teknologi.com, teknologi Metaverse, teknologi apapun yang hari ini membuat orang hidup di dalam ilusi. Di dalam ilusi ada penawaran, ada berbagai macam hal yang menarik hati. Sedemikian dia menyihir banyak orang dengan kekayaan. Tapi jangan lupa kekayaan yang sifatnya virtual. Dia menyihir banyak orang dengan teleportasi. Siapa yang tidak suka dalam waktu yang singkat kita berada di tempat yang lain, daripada kita harus mengantri di stasiun ke satu tempat, kemudian capek di perjalanan atau terbang di perjalanan, makan waktu. Tapi itu cara yang alami. Hanya dengan jentikan jari dalam waktu sekejap seorang bisa berada di tempat yang dia inginkan. Teleportasi. Ataupun juga dia bisa menjadi avatar, dia menjadi manusia yang kuat, sehingga demikian ia tidak pernah mati, ia tidak pernah mengalami keriput, top, tua, ompong dan peot. Tapi dia akan selalu muda, tampil ganteng, tampan, cantik, rupawan. Siapa tidak mau? Tapi semuanya ini adalah virtual. Sedemikian ketika saudara hari ini mengerti bahwasanya apa yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh Metaverse sama dengan The Snowcase, yaitu teologi alam semesta, kosmologi yang menawarkan kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan melalui dunia virtual.
Kalau ini yang menjadi tujuan hidup saudara, maka demikian lambat laun kita melenceng daripada panggilan kita untuk menjadi seperti Kristus saja. Pujian itu mengatakan seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Dan jangan lupa, setiap kita yang telah dipilih, ditetapkan menjadi anak-anaknya, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Supaya demikian saudara mengerti, supaya dengan demikian saudara tidak membiarkan diri saudara dan saya diperbudak oleh apapun. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, supaya tidak sanggup untuk menambahnya. Yang ketiga, yang kita perhatikan bersama-sama tentang metaverse. Bermain metaverse berarti dengan demikian kita membiarkan diri kita terperangkap dalam sebuah, atau dengan sebuah image yang salah, atau gambar diri yang salah. Gambar diri yang salah yang mana yang dimaksud? Sudah dikatakan oleh metaverse, for those who will become and enter metaverse, they must be used avatar. Artinya siapapun yang menghendaki dirinya masuk ke dalam metaverse, dia harus memakai avatar. Avatar di sana menurut metaverse adalah dua hal. Satu, yaitu gambar diri yang boleh dinyatakan dalam bentuk avatar, sehingga demikian ia dilayakkan untuk masuk dalam metaverse. Yang kedua adalah identitas diri yang perlu dicari secara terus-menerus. Karena memang kan berbicara mengenai komponen-komponen daripada ruang-ruang yang ditawarkan oleh Oculus ini, ada banyak hal. Tentunya kita membutuhkan atribut-atribut tertentu untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Masa mau ke gunung pakai di sini pakai sendal jepit, atau dengan kata lain tidak pakai pakaian yang untuk mendaki gunung, atau kita berolahraga dengan jas ataupun dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan atribut. Berarti di sini adalah identitas diri yang perlu dicari terus-menerus, dikatakan oleh metaverse. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika kita main Facebook hari ini, kita yang mengendalikan Facebook. Dan kemudian kita berada dalam sebuah dunia nyata. Berbeda ketika kita masuk ke dalam Oculus, maka demikian kita mau tidak mau seperti yang kita kendaki, ada dunia yang harus kita menyesuaikan diri. Di sanalah peran avatar paling vital untuk bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kondisi background yang ditawarkan dan atau saudara pilih di sana. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, berbicara mengenai fasilitas-fasilitas yang harus disesuaikan dengan avatar, identitas diri di dalam Tuhan berbeda. Identitas diri dalam Tuhan Yesus, saudara Tuhan, tidak perlu dicari lagi dan tidak berubah. Bagaimana prosesnya? Dikatakan ketika kita menjadi orang yang mengalami kelahiran baru, kita berpindah dari kerajaan gelap masuk di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan anak Tuhan, anak yang kekasih. Kemudian di sanalah kita tahu bahwa kita memiliki identitas baru, yang lama sudah berlalu. Kita menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru inilah yang dengan kata lain kita harus hargai, kita harus pegang erat-erat, sehingga demikian tidak ada satupun sosok yang lain yang bisa menggantikannya. Sekarang avatar. Apakah yang dimaksud dengan avatar? Avatar adalah jelmaan. Atau dengan kata lain, saya menjelma menjadi avatar. Nah, ini saya dapatkan dari seorang generasi
Jet ketika dia asik dengan gamenya, kemudian saya berkata, asik ya nak? Iya om. Kemudian di sana ada apa? Oh, saya jadi avatar om, saya punya ini, saya punya jadi jagoan ini, saya punya kemampuan ini om. Itu avatar. Avatar itu apa artinya? Avatar itu artinya anak dewa om. Kita menjadi seperti dewa. Wah, saya katakan begitu ya. Lantas saya berpikir, bukankah ketika seorang Hawa jatuh dalam dosa dan hari ini semua manusia hidup dalam perbudakan oleh karena apa yang iblis tawarkan? Wah, katakan oleh iblis. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa seluruh buah-buahan dalam pohon yang ada di atas pohon ini, yang ada di atas pohon itu, semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini, jangan kau makan buahnya. Betul tidak? Oh tidak. Hawa katakan, semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini, yang ada di atas pohon-pohon itu boleh dah kita makan. Tapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau menjamah apalagi memakannya. Pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi iblis berkata, justru tidak. Ketika engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Berarti dengan kata lain, ada penawaran power, kuasa yang ditawarkan kepada seorang Hawa. Supaya dengan demikian, ia menjadi seperti Allah. Demikianlah hari ini kita harus mengerti bahwa avatar adalah avatar. Saudara dan saya sebagai ciptaan baru tidak boleh dengan kata lain menjadi sosok yang lain yang masih dicari. Masih hidup dalam pengembaraan. Para avatar hidup dalam pengembaraan. Harus dicari terus menerus identitas dirinya. Sedangkan saudara sudah paten. Karena saudara ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada menjadi milik Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Prosesnya dikatakan perubahan identitas ini. Dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup mengikuti daripada kehendak penguasa kerajaan angkasa yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang telah dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan, telah membangkitkan, telah mendudukan kita di sebelah kanan Bapa di sorga. Berarti identitas orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru ada dalam Kristus, ada dalam sorga, di sebelah kanan Bapa di sorga. Itulah sebabnya berbicara mengenai identitas diri ini adalah sesuatu warisan yang Tuhan kehendaki saudara pakai dan sifatnya adalah permanen. Mulia oleh karena dikatakan kamu telah tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi ketika hari ini kita ada di dalam Tuhan, tugas kita memperbaharui manusia baru kita terus menerus sehingga demikian gambar haliknya menjadi sempurna di dalam diri saudara dan saya. Dunia menawarkan kekuatan. Dunia menawarkan kemakmuran. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi saudara harus tahu dan pastikan bahwa panggilan ini untuk menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan yang akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Memerintah bersama dengan Tuhan. Kiranya panggilan itu tetap teguh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam kesimpulan, yaitu tokoh daripada Snowcrest, hero, protagonis. Ketika dia berhadapan dengan dunia yang gelap, ketika tatanan dunia baru mulai hadir dan kemudian New World Order mulai menguasai banyak hal dan ekonomi dunia sudah bangkrut dan terjadi banyak hal di atas muka bumi ini, ada banyak kejadian-kejadian yang menakutkan, tapi di dalam dunia okulus sepertinya kestabilan ekonomi tetap hadir, ada taman-taman yang indah, ada toko yang buka 24 jam, ada jalan-jalan yang masih rapi, ada berbagai macam hal yang ditawarkan, dan semuanya sepertinya orang senang. Itu sebabnya, daripada harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit, kenyataan yang gelap, kenyataan yang sangat luar biasa menakutkan, hero memilih banyak untuk tinggal dalam dunia okulus.
Itulah kasih Tuhan, fenomena yang hari ini perlu kita antisipasi. Bagaimana antisipasi kita tentang situasi yang akan terjadi? Dikatakan oleh kitab Wahyu, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata disesatkan, dibawa ke arah yang salah, dunia ilusi. Dibawa kepada arah yang menyimpang. Tentunya Tuhan kehendaki semua orang berlangsung di bawah hukum alam, hukum kerajaan Allah. Tapi ketika terjadi pembengkokan dari dunia nyata kepada dunia ilusi, oleh karena para ahli sihir hari ini telah melakukan berbagai macam tawaran-tawarannya dan banyak orang tertarik untuk tinggal di dalam Oculus, berhati-hati. Ada yang disebut dengan gejala yang disebut dengan skizotipal. Ketika orang terus-menerus bermain game, akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan mana dunia game, dunia virtual, dunia yang daripada disebut dengan dunia maya bersama dengan kenyataan. Dan ketika kemampuan itu tidak lagi bisa hadir, nalarnya sudah berubah oleh karena dibengkokkan oleh berbagai macam sarana dan berbagai macam komponen yang telah merubah daripada pola pikirnya. Mereka menjadi orang yang mengalami gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan, sulit mengalami dengan kata lain kebahagiaan sejati di dalam dunia nyata, keintiman yang harusnya didapat oleh karena hidup suami istri, dirancang oleh Tuhan untuk hidup dalam kebahagiaan. Dan orang yang sakit, orang yang telah dicuci otak dengan berbagai permainan-permainan, dunia ada di dalamnya, sehingga demikian memilih untuk berada dalam Oculus, dunia tidak nyata. Orang sehat akan berkata ketika masalah datang, kondisi yang menakutkan akan berkata, segala perkara dapat kutangguh dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian ketika masalah itu hadir bersama dengan kekuatan Tuhan, dia akan terobos. Kesulitan finansial kah? Kesakitan di dalam kondisi pandemik ini kah? Kondisi krisis keuangan kah? Kondisi alam yang hari ini tidak ramah lagi? Kondisi ketika hari ini terjadi di mana-mana kriminalitas sehingga demikian orang menjadi beringas dan cenderung menjadi kejam bersama dengan sesamanya. Saudara, bersama dengan kekuatan Tuhan dan hadirat Tuhan, saudara sanggup melakukan banyak hal oleh karena Tuhan tidak memberikan kepada saudara roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bersama dengan Tuhan, saudara tetap melakukan perkara-perkara besar di akhir zaman ini. Berbeda dengan itu, ketika seorang melihat kenyataan yang begitu pahit dan dia memilih untuk tinggal di dalam dunia virtual, di dalam Oculus, maka demikian itu disebut dengan penakut. Mari kita buka bersama-sama di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang penakut adalah orang yang lari dari kenyataan yang gelap, kenyataan yang tidak dia harapkan, kenyataan yang pahit, kenyataan yang menyeramkan, mengerikan. Sedemikian dia melarikan diri sehingga disebut dengan sikap eskapisme, yaitu dari kata escape, melarikan diri. Dan itu sikap tidak sehat. Dan orang penakut tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Saudaranya adalah orang-orang yang tidak percaya. Sedemikian ketika melihat kenyataan yang pahit ini, kemudian kita hidup di sini, kita bisa bermewah-mewahan, ada kesenangan, ada berbagai macam hal yang menarik di sini, ada yang disebut dengan orang selalu tampil cantik, muda. Sedangkan kita lihat di kaca mungkin hari ini, wah, sudah tambah keriput dan sebagainya. Kenapa kita tidak memilih untuk tinggal menjadi muda dan tidak pernah mati?
Adalah itu yang disebut dengan melarikan diri dari kenyataan. Dan lambat laun dunia yang menyenangkan ini lebih menarik daripada kita, sehingga demikian kita berpaling daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Bahkan juga terdapat sebuah tempat yang disebut lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Membahas kata meta, ada dua, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang pertama yang dipakai oleh Mark Zuckerberg, yaitu metaphos, artinya meta dalam bahasa Yunani artinya melampaui. Plus dari kata universe, yaitu alam semesta. Jadi alam semesta, tatanan alam semesta yang melampaui daripada apa yang kita pikirkan ditawarkan oleh Oculus, oleh mereka, sehingga demikian kita berada di tempat-tempat yang kita inginkan. Di rumah kita bisa kerja, pergi ke LA, kita di rumah bisa kerja di kantor, padahal kantornya jauh sekali. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, padahal ini keluarga sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi kita bisa lakukan. Saudara, ini berbicara mengenai potensi-potensi yang ditawarkan oleh dunia. Itu sebabnya dikatakan metaverse. Dalam bahasa Ibrani, kata meta artinya mati. Jadi kalau kita perhatikan, ada ideologi daripada Kabalahkah yang ada di dalam kehidupan Neil Stephenson. Neil Stephenson itu orang Yahudi. Mark Zuckerberg juga orang Yahudi. Kita di sini tidak berbicara mengenai antisemitisme, tapi ini berbicara mengenai ideologi zaman baru yang daripadanya kita harus perhatikan, terutama anak-anak Tuhan, supaya dengan demikian kita tidak menjadi sama seperti dunia. Meta di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai mati. Mem, tau, dan alep. Siapa yang mati di sini? Yang mati di sini Wahyu 17:18, penghukuman terhadap Asyerah. Karena kata mati meta di sini berada dalam bentuk feminin dalam bahasa Ibrani. Yang kedua adalah parmakos, yaitu orang-orang yang menjadi tukang sihir. Yang ketiga, orang-orang yang disihir, yaitu penakut-penakut, orang yang tidak percaya, meninggalkan imannya oleh karena hidup dalam dunia okulus lebih menarik dibandingkan dengan Tuhan. Ya, sebabnya kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Metaphors adalah sebuah ajaran teologi yang berbicara tentang alam semesta, dan di dalamnya orang mendapatkan yang diinginkannya melalui dunia virtual. Sehingga demikian, saudara, hari ini kita harus sampai kepada sebuah persimpangan. Go ahead with Christ. Kita berjalan terus bersama dengan Kristus. Berarti dengan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa, soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, Roh Kudus. There is real. Itu nyata. Demikian ketika saudara mendahulukan Tuhan lebih daripada semuanya, niscaya kehidupan saudara di tengah-tengah situasi yang penuh dengan multi krisis, saudara akan berjalan dengan penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan untuk semua yang saudara butuhkan, makanan, minuman, pakaian, dan semuanya Tuhan akan tambahkan. Dijanji ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah real, kerajaan Allah nyata, kerajaan Allah harus didahulukan, dinomorsatukan, dicari. Niscaya kehidupan saudara akan terpelihara hingga hari kedatangannya, tidak bercacat celah, baik tubuh, jiwa, dan roh saudara didapati sempurna. Yang kedua, bagian di dalam firman Tuhan sebagai kesimpulan dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kesimpulannya, jangan berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan.
Kalau metaverse berkata melampaui apa yang kau inginkan, yang kau bisa lakukan. Ingat, di dunia ini ada hukum alam, di dunia ini ada hukum kerajaan Allah. Jangan berpikir lebih tinggi daripada hal-hal yang patut kamu pikirkan. Karena di balik semua itu ada ukuran iman. Ada ukuran iman yang daripada saudara dipanggil untuk dengan kata lain memperoleh apa yang saudara inginkan oleh karena mendengar lewat firman Tuhan. Ada janji-janji firman Tuhan yang daripadanya menyediakan semua keperluan saudara melalui kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ada iman yang bertumbuh, ada manusia rohani yang diperbaharui terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka dengan demikian saudara dan saya, pilihlah jalan kebenaran itu. Demikian sampai ke sorga didapati saudara tidak bercacat celah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan bagi dialah yang akan menjaga saudara untuk tidak jatuh tersandung, bahkan menghadirkan saudara dalam kondisi sempurna, sama seperti dia sempurna hingga hari kedatangannya didapati sudah sempurna. Tuhan menyertai saudara oleh karena kasih karunia-Nya itu heran. Haleluya. Amin.